أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kasih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kehidupan. Maka sebagai seorang hamba yang lemah, sebagai seorang hamba yang ditugaskan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah fil ardh, maka mari sama-sama kita gunakan nikmat hidup ini untuk benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa hidup kita mari kita gunakan untuk memperbanyak bekal, meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah kita hadiahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh yang mengikutinya hingga hari kiamat. Semoga dengan memperbanyak salawat dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar kembali, melanjutkan pembahasan daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Arba'in artinya 40, yang mana kitab ini disusun Imam Nawawi berisikan ada 42 hadis. Disebut dengan kata 40 hanya untuk mempermudah saja, ya. Sebagaimana kalau misalnya ada yang hadir di masjid hadir berapa? Kira-kira belasan orang. Jadi tidak disebutkan spesifiknya, hanya untuk mempermudah saja. Kemudian hadis Arba'in ini banyak kali disyarah. Syarah dalam bahasa hadis artinya adalah penjelasan. Kalau dalam ilmu Al-Quran itu namanya tafsir. Tafsir Al-Quran sama-sama artinya penjelasan. Kalau untuk hadis namanya syarah. Kitab ini banyak disyarah dan dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang kita pakai di kajian kita ini adalah salah satu yang disusun oleh ulama kontemporer, yaitu kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun oleh dua ulama, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Misduh. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari hadis pertama dan hadis kedua. Hari ini kita akan lanjut insyaallah, ya. Setiap pertemuan kita usahakan 2 hadis agar kita bisa mengkhatamkannya segera, ya. Karena Arba'in ini adalah inti-inti daripada agama kita. Dasar-dasar pokok-pokok agama kita ada dalam kitab ini, sehingga penting sekali kita untuk mempelajari ini. Baik, masuk ke pembahasan yang ketiga. Hadis yang ketiga, al-hadis tsalis arkanul Islam wa da'imuhu al-idham. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga ini berkaitan dengan rukun Islam dan tiang-tiangnya yang kuat, ya. Jadi rukun Islam yang kita hafal itu Pak, itu ada dasarnya, ada hadisnya. Di antaranya adalah hadis ini, dan sebelumnya juga sudah dibahas
Hadis yang kedua ada 3 poin di sana, ada tentang rukun Islam, ada rukun iman, dan ada juga tentang ihsan. Dan ada sedikit gambaran tentang tanda-tanda hari kiamat. Hari ini kita fokus pada rukun Islam. Ini adalah penekanan kembali setelah sebelumnya disebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh anak pada Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang mana beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5. 5 apa di sini maksudnya adalah 5 tiang, 5 tonggak, ya. Siapa yang membangun? Yang bangun adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Bagaimana kita ketahui rukun Islam? Yang pertama adalah syahadatain. Ya, 2 syahadat. Apa 2 syahadat itu? Syahadati Allah ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini adalah tiang yang pertama, adalah rukun Islam yang pertama, ya. Ini adalah pintunya. Ya, jadi kalau misalnya seseorang, Pak, ya, dia tidak bersyahadat, ya, kemudian dia sholat, rajin sholat 5 waktu, dia zakat, dia haji, tapi dia tidak pernah mengucapkan syahadat, Pak, ini maka tidak bisa, maka tetap tidak diterima amal ibadahnya. Sebagaimana misalnya, Pak, kita masuk ke dalam sekolah atau kampus, kita rajin mengerjakan tugas, kita hadir kuliah, kita hadir ujian, tapi kita lupa mendaftar di awalnya, tidak bisa, kita tidak diakui, ya. Gak bisa kita tiba-tiba, aku adalah lulusan ini, aku mau ujian, aku mau UN, gak bisa, ya. Semua itu adalah prosedurnya. Maka prosedur dalam Islam yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seseorang adalah dia harus mengikrarkan dulu, dia harus melafazkan 2 kalimat syahadat ini. Jadi gak tiba ujuk-ujuk, aku ingin sholat 5 waktu, aku ingin haji, tidak bisa. Ada pintunya dulu. Kita mau masuk ke dalam universitas pun begitu. Gak bisa tiba-tiba kita, aku ingin ujian, aku ingin ijazah dari kampus, daftar saja tidak diakui kita, walaupun kita mungkin ikut ada ujian, kita ikut ujian, ya. Ada misalnya tugas, ikut mengerjakan tugas, tapi kita tidak mendaftar. Pintunya yang pertama kali nggak bisa, ya, nggak kita masukkan diri kita, nggak kita daftarkan, maka kita tidak terpenuhi sebagai mahasiswa atau murid daripada sekolah itu. Begitu juga dengan Islam ini. Pintu yang pertama kali, ya, apabila kita ini alhamdulillah, Pak, kita ini alhamdulillah mayoritasnya, ya, terlahir dalam keadaan muslim, ya. Alhamdulillah, Pak, ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa, Pak. Maka bersyukur kita atas nikmat Islam ini. Apabila ada saudara-saudara kita misalnya dari, ya, agama misalnya Nasrani atau Yahudi atau misalnya Hindu atau Buddha, mereka Allah kasih hidayah sehingga mereka ingin memeluk Islam. Maka kita tidak bisa tiba-tiba kalau ingin masuk Islam sholat, zakat, haji. Tidak bisa, ya. Tetap yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah syahadat. Biasa ini, Pak, harus disaksikan biasanya. Ya, biasanya di masjid-masjid, ya, harus ada yang membimbing, ya. Syahadat dahulu, ya, dituntun oleh seorang ustaz atau murabbi. Syahadu alla ilaha illallah, dia mengikuti, ya, walaupun mungkin ketika mengucapkan tadi tidak fasih karena dia belum belajar makharijul huruf, mungkin dia macam ashadu, padahal yang benar adalah syah. Tapi kalau orang Islam sampai sekarang belum pandai mengucapkan ashadu, masih ashadu, ini menandakan bahwasanya tidak serius dia ini, tidak mau belajar Al-Quran ini, ya. Harusnya ashadu, syah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua, bahwa iqamis shalah. Mendirikan salat. Ini, Pak, yang perlu perhatikan sini adalah iqam. Kenapa ulama mengatakan kata-kata iqamis salat? Padahal mengucapkan salat saja cukup, ya. Maka kata ulama tafsir, ulama-ulama kita, kenapa ada kata aqama yuqimu? Aqama yuqimu berasal dari kata qoma yaqumu, artinya berdiri. Aqama artinya mendirikan. Itu dalam ilmu muta'addi, mendirikan salat. Kenapa? Ternyata kalau misalnya sholat saja, berarti belum tentu dia melaksanakannya dengan baik. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya.
Tapi kalau kata-kata sangat dalam Al-Qur'an wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa iqamis shalah. Ini kata ulama adalah kata-kata iqam menandakan bahwasanya kita melaksanakan sholat tadi bukan hanya sekedar, tapi harus dipenuhi syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya. Ini sudah wudu, ya, penuhi juga rukunnya, tapi sayang sekali, ya, dia pakai celana pendek misalnya, atau pakai baju ketat, ya, ketika dia ruku sujud nampak celengan belakangnya. Nah, ini juga tidak terpenuhi adab-adabnya. Nah, ini maka penting sekali di sini. Kenapa? Maka menggunakan kata iqam, yuqimunas shalah. Kemudian selanjutnya wa itaiz zakat, dan membayar zakat, menunaikan zakat, ya, sebagai zakat fitrah ataupun zakat mal bagi yang sudah sampai nisabnya. Wa hajjil bait, kemudian menunaikan ibadah haji. Nah, hari ini ya, qadarullah kita sedang diuji, Pak. Ya, sudah 2 tahun ini tidak ada satupun dari jamaah Indonesia yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tahun selanjutnya Allah angkat COVID ini dan saudara-saudara kita yang sudah terdaftar namanya segera berangkat, Pak. Karena ya haji adalah penyempurnanya. Ya. Apalagi bagi yang sudah mampu, nah, ini bisa berdosa apabila dia mampu berjalan mengelilingi dunia ini. Ditanya perjalanan hidupnya, wah, saya sudah pernah ke Jepang, saya sudah pernah ke Perancis, saya sudah pernah ke Kalimantan, keliling dia dunia ini. Tapi untuk mengeluarkan hartanya tadi untuk haji, dia katakan sayang. Nah, ini dosa, Pak. Ya, maka bagi yang mampu nih hati-hati. Ya, kita nih sudah ketika kita bersyahadat, artinya kita sudah mengikuti prosedur. Sebagaimana ketika kita masuk dalam perusahaan, ya, peraturannya begini, telat 5 menit potong gaji 10.000. Ketika nanti kamu bagus kerjanya, kamu akan naik. Ketika kamu kerjanya hancur, kamu akan diturunkan. Kamu akan dipotong gajinya. Begitu juga di Islam, Pak. Kita sudah diikat dengan 5 ini, Pak. Ya. 5 ini sudah menjadi peraturan dalam Islam. Ketika kita menjadi Muslim, artinya kita telah setuju. Ya. Maka ketika kita sudah diberikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala jadi orang kaya, lantas kita menunda-nunda untuk mendaftar haji misalnya, padahal mobil sudah ada, rumah sudah ada, anak sudah nikah, udah nggak ada lagi dipikirkan, tinggal nunggu mati aja, masih sayang. Aduh, nanti gimana cucuku? Masih pikir ke cucuku turunan itu kayak mana? Ini adalah setan yang membisikkan ya ke dalam kupingnya dan hatinya. Kemudian disebutkan terakhir sini wasomi Ramadan dan puasa Ramadan. Nah, di sini Pak disebutkan puasa Ramadan terakhir. Nah, ini maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah di sini hanya tartibun zikri, kata ulama. Adalah penyebutan yang hanya sekedar untuk mengucapkan saja. Tidak tartibun waqi, tidak sebagaimana aslinya. Ya. Ini misalnya ada para murid, ya, murid ketika pagi hari masuk 1 2, misalnya Ahmad pertama, kemudian Musa, kemudian si Andi, kemudian apa? Kemudian ketika ditanya tadi sama aja masuk kelas, kita nyebutkan yang dari belakang dulu. Nah, ini enggak apa-apa kalau penyebutan. Tapi aslinya bagaimana? Aslinya syahadatain, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, baru haji. Adapun di hadis ini disebutkan dia tidak berurutan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itulah ya daripada rukun Islam yang agama kita ini, Pak, ya. Yang mana kelimanya ini adalah ibadah, ya. Maka ulama membaginya ada namanya ibadah badaniyah, ibadah badan, ada ibadah qauliyah, ada ibadah ucapan, ada ibadah fi'liyah, ada ibadah yang kerjaan, ya, itu dalam bentuk perilaku ataupun aksi. Kemudian ada juga ibadah maliyah. Nah, maka dari yang 5 ini coba kita sebutkan, ya. Syahadatain, ya. Kedua kalimat syahadat ini masuk ibadah yang mana? Ini masuk ibadah qauliyah. Karena dia pengucapan. Masuk ibadah lisan. Kemudian wa iqamis shalah. Ini wa iqamis shalah ini masuk dia, ya, badaniyah, ya. Amal ibadah yang dia badan kita, yaitu masuk dalam fi'liyah, juga di dalamnya ada gerakan-gerakan, ada juga qauliyah. Nah, nggak bisa juga sholat kita itu baca Al-Fatihah nggak ikut gerakan rukuk sujud, nggak bisa. Nah, kemudian selanjutnya ada itaiz zakat. Nah,
Itai zakat, membayar zakat, menunaikan zakat. Ini masuk ibadah yang mana? Ibadah maliyah, ibadah harta. Kemudian wahajjil bait. Hajjil bait ini dua ini dia, ya. Dia masuk ibadah badaniyah, ibadah badan, ya. Karena kita juga harus banyak sekali urutannya, tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumrah, ya. Kemudian ini juga masuk ibadah maliyah. Kenapa? Karena kita mau nggak mau ketika haji mengeluarkan harta. Makanya ayatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan. Perjalanan di sini bagaimana? Badannya sehat, ya. Apalagi saat sekarang ini Covid, nggak bisa. Walaupun dia kaya sudah daftar haji Covid, nggak bisa masuk. Nah, maka dia harus siapa yang bisa? Yang badannya sehat, ya, secara kesehatan sudah dicek dokter. Makanya orang-orang haji mau umroh biasanya itu diperiksa dulu. Nah, kemudian dia apalagi setelah badan sehat, hartanya. Hartanya bagaimana? Cukup tidak? Oh, cukup untuk haji, tapi ternyata yang dibayar tadi habis uangnya. Orang yang tinggalkan nggak makan. Nah, ini juga tidak kategori cukup. Kategori cukup adalah ketika dia mampu membayar, yang ditinggalkan keluarganya juga masih makan, Pak. Misalnya, oh Ustadz, masih ada pekerjaan Ustadz, bulan depan atau minggu depan cair Ustadz. Nah, ini masih juga kategori mampu. Bukan berarti ketika ditinggalkan habis bersih. Nah, kemudian nggak ada lagi itu tidak mampu. Tapi ketika dia ditinggalkan, misalnya masih tersisa uang 500.000, oh cukup buat seminggu. Kemudian seminggu lagi nanti gajian bulanan saya cair Ustaz. Nah, ini juga kategori mampu. Karena yang ditinggalkan masih ada nafkahnya. Kemudian wasaumi Ramadan. Nah, saum Ramadan ini adalah termasuk ibadah badaniyah juga, ya. Kita dilatih untuk menahan lapar. Ini juga qalbiyah. Hati kita juga ini, ya, kata harus jujur. Nah, bagaimana puasa kita? Mulai dari kita setelah sahur sampai dengan nanti mau buka, kita nggak bisa bohong. Walaupun kita, ya, mungkin nggak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Maka ibadah puasa ini yang langsung memberi ganjarannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu luar biasanya ibadah puasa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah, ya, gambaran daripada rukun Islam, ya. Yang pertama syahadatain, ya, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa Ramadan. Maka apa faedahnya daripada syahadatain ini? Ya, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Ya, hadis sahih akhrajahul Bazzar. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas, ya, dari hatinya paling dalam, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Itulah bahagianya orang Islam, Pak. Jadi orang Islam sejahat-jahatnya dia, seburuk-buruknya dia, walaupun nanti memang singgah ke neraka, nah, jika dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah ujung daripada hidupnya masuk surga. Selagi dia tidak berbuat syirik, itu dia, Pak. Ya, syirik itu apa, Ustaz? Syirik itu adalah misalnya menyembah berhala. Misalnya datang ke dukun, mempercayai dukun. Nah, ini juga menjadikan pintu surga tadi tertutup lagi. Ya, tidak lagi terbuka walaupun dia muslim, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia malah hidupnya matinya dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan mau pergi ke dukun. Nah, mempercayai dukun atau menyembah, misalnya ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah pohon besar atau menyembah berhala. Nah, ini syirik. Ini adalah orang-orang yang terhalang daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 ini, Pak, bukan hanya perintah sebagai bos pemerintah. Kerjakan ini, tidak. Tapi itu semua kembali kepada kita. Tadi pentingnya daripada syahadat. Itu dia masuk surga. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, tulus dari hatinya, dan dia bersih daripada kesyirikan, insyaallah dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Kenapa kita perlu mendirikan salat? Karena Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali ayat-ayat tentang salat. Nah, ini ayat-ayat tentang salat semua nih, Pak. Ya, di antaranya wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Ya, dirikanlah salat kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi apa? Ya. Di antaranya itu Pak, penting sekali kita salat. Ya, jadi yang membentengi kita dari perbuatan keji dan munkar itu adalah salat. Jadi semakin kita jarang salat, maka semakin dekatlah kita kepada kemaksiatan. Maka kalau kita lihat orang-orang berbuat maksiat nih Pak, ya dipastikan dia adalah orang yang bermasalah sholatnya. Tapi Ustaz, ada orang yang sholat tapi kok dia juga maksiat. Ya, ini berarti dia tadi tidak mendirikannya seperti yang dikatakan ulama iqamus sholat, mendirikannya dengan sempurna. Apanya? Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya. Sholat tapi asal aja. Ya, asal aja Allah Akbar, nggak ngerti yang dibaca apa, sujudnya entah kayak mana, ya. Wudunya asal-asalan. Nah ini ya bisa. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholatnya hanya sekedar. Bukan sholat itu penting, tapi dia yang penting sholat. Bedanya apa Ustaz? Kalau sholat itu penting, dia akan mengerjakannya sungguh-sungguh Pak. Ya, diperhatikan yang betul. Oh, wuduku ini sampai nggak ini air sampai siku-siku ini. Ya, jangan-jangan tadi wudu gini-gini aja dia, main-main air aja, nggak sampai ke siku-siku. Mana bisa terima sholatnya Pak? Nah. Tapi kalau sholat itu penting tadi itu diperhatikan betul Pak. Dia tahu nih dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan dia untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita hari ini jika kita ingin terbebas ya dan terjauhkan daripada perbuatan keji dan munkar, perhatikan sholat kita. Ya. Jangan yang penting sholat. Ya. Kalau yang penting sholat nanti anak-anak kecil tuh Pak, anak-anak kecil TK itu udah pandai Pak. Pokoknya yang penting sholat orang itu. Ya, sholat Allah Akbar, amin dia. Sujud dia. Nah, jangan sampai sholat kita yang sudah bapak-bapak ini, ya sudah dewasa ini masih sama dengan sholatnya anak SD. Ya, kita harus sudah memperdalami bacaan-bacaan kita, sudah mulai paham Al-Fatihah, sudah mulai ngerti apa itu ya tasyahud, doa-doanya dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah itauz zakat, menunaikan zakat. Ya, ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Ya, zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Ya, agar kita ini bersih diri kita nih Pak, ya, karena kita banyak sekali dosa-dosa kita. Kemudian apalagi hikmahnya daripada zakat ini? Nah, agama Islam ini adalah agama sosial Pak, memperhatikan kanan kirinya. Ya, makanya selesai kita salam tuh assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri. Ya, agar apa? Agar ketika kita ibadah tadi kita nggak fokus saja. Ya, setelah kita sudah selesai dari awal sampai akhir itu kita fokus Pak. Tutup dengan salam. Allah memerintahkan kita untuk tengok kanan ke kiri. Ya, jangan sholat lagi. Ya. Tapi kita juga perhatikan agama ini agama yang luar biasa, Pak. Sempurna agama kita ini, Pak. Ya. Jadi bukan agama yang egois. Pokoknya yang penting aku sholat. Pokoknya yang penting baca Quran. Gak peduli tetangga mau nangis, anaknya kelaparan, jungkir balik, kayak manapun gak peduli. Nah, enggak Pak. Agama Islam ini dia perhatikan Pak. Hubungan secara baik dia individu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun individu kepada tetangganya, kepada kerabat-kerabatnya. Ini diatur dalam Islam. Maka itulah gunanya pada zakat. Makanya zakat itu udah ada Pak. Apanya? Asnafnya. Ya, orang-orang yang berhak, ada fakir, ada miskin, ada gharib, orang yang tertumpuk hutang. Hutangnya sini bukan untuk narkoba, Pak. Ya, banyak juga hari ini punya hutang, Pak, tapi hutangnya apa? Narkoba. Nah, ini kita dahulukan orang-orang yang hutangnya penting. Ya. Ada lagi Ibnu Sabil, ada amil zakat dikasih juga, ya, dan lain sebagainya. Itulah apa? Ya, agama kita ini agama sempurna. Kemudian hikmah selanjutnya apa lagi? Wa hajjil bait. Nah, hajjil bait ini ya, ini luar biasa ini. Ya, kita di sana benar-benar untuk melebur dosa kita. Apabila bahkan ya haji mabrur, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang baik itu maka tidak ada balasannya kecuali pasti masuk surga. Maka haji pun jangan main-main, ya, karena hari ini pun banyak sekali ya orang-orang yang ingin disebut Pak Haji, ya, mau menjabat, ya, jadi misalnya kepala ini, waduh, belum ada gelar hajinya ini, tahun ini harus haji nih, biar tahun depan ketika di bannernya dipampang, haji,
anu. Nah, ini pun salah, ini hajinya mabur nih Pak, terbang ini, bukan haji mabrur. Ya, ini balasannya bisa neraka. Ya, maka haji pun juga harus diperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Maka agar kita mendapatkan predikat haji mabrur, ya, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir nih, ya, adalah puasa, ya. Puasa nih Pak, ya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa ini, alhamdulillah, ya, hanya sebulan. Bayangkan tuh Pak, kita dikasih 12 bulan, diminta untuk puasa hanya 1 bulan. Itu pun 1 bulannya juga 24 jam Pak, hanya beberapa jam saja. Indonesia ini adalah yang pertengahan, ya, jamnya tidak terlalu lama. Tapi kalau saudara-saudara kita muslimat yang ada di Eropa, Jepang, Prancis dan segala macamnya, Australia, itu apabila datang musim panas atau musim dinginnya itu malamnya pendek, siangnya lama Pak. Maka kita ini pertengahan, ya, mau dia musim hujan, mau musim kemarau, tetap aja Pak. Kita paling berapa lama berapa? Paling 12 jam Pak, ya. Habis itu kita buka puasa. Saudara kita ada yang puasanya sampai 17 jam, ada yang sampai 14 jam, 15 jam, 16 jam. Kita puasanya masih normal lagi, ya. Kita sini udah buka, di sana masih lagi puasa, ya. Di sana baru siap taraweh, udah langsung sahur lagi Pak. Ya, kita di sini habis taraweh makan lagi, masih bisa lagi makan, ya. Baca Quran masih bisa lagi banyak. Maka di antara faedah puasa apa? Ya, di antara faedah puasa adalah mensucikan diri kita, ya. Kemudian selain itu apa? Itu sudah pasti. Yang jelasnya, ya, adalah kita agar juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Ya. Masa selama setahun nggak pernah tahu rasanya lapar. Hari ini lagi Pak, sudah enak sekali, lapar dikit, buka HP, GoFood, ya, buka HP, GrabFood, nggak punya aplikasinya, oh punya nomornya sekian. Misalnya apa? Jo, nasi goreng antar ke rumah. Aduh. Ya. Maka kita diperintahkan untuk puasa. Agar apa? Agar kita tahu bahwasanya di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala, ya, sunnatullah, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa dunia ini orang kaya semua, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah sebutkan dalam Quran. Ya, ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang yatim. Bagaimana anak-anak yatim, ya, sedihnya mereka ketika mereka berbuka puasa, lihat kanan tidak ada ayah, lihat kiri nggak ada ibu, ya, punya kakak, kakaknya sibuk buka puasa sendiri. Nah, maka orang miskin juga gitu Pak, ya, makan sahurnya apa, nanti bukanya pun masih bingung dia, aku nanti buka puasa pakai apa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa, ya, sebulan saja Pak. Ya, yang wajib. Adapun yang lain-lainnya adalah sunnah. Ada yang sunnah muakkadah juga. Ya, ada yang Asyura, yang Muharram itu. Ya, adapun puasa Ramadan ini adalah benar-benar untuk melatih kita, ya, agar kita ini, ya, tidak sombong. Ya, agar kita ini tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang susah. Ya, agar kita ini tidak terlalu tinggi. Wah, enak sekali muka bumi ini. Ya, makan tidur aja, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita, mentarbiyah, mendidik kita, ya, agar kita ini tahu, ya, bagaimana susahnya hidup, ya, bagaimana susahnya orang miskin, bagaimana susahnya orang-orang fakir, ya, sehingga kita pun perlu merasakan itu. Kemudian juga puasa ini yang mengistirahatkan daripada organ-organ tubuh kita, ya, terutama bagian dalam. Tapi nyatanya tidak juga, ya. Orang puasa ini malah makin hancur lambungnya. Ya, balas dendam dia. Puasa 12 jam, buka puasa, semua ada. Ya, ini juga di antara yang tidak baik, Pak. Ya, di antara yang perlu kita ubah itu, Pak, adalah ketika buka puasa, Pak. Ya. Orang buka puasa itu, orang miskin bagaimana, Pak, buka puasanya, Pak? Paling nanti ada air putih, ada roti, ada makan, paling seberapa. Harusnya begitu loh, Pak. Agar apa? Agar kita tahu. Harusnya ketika bulan Ramadan pengeluaran kita itu lebih sedikit. Nyatanya bagaimana? Pengeluaran kita di bulan Ramadan bahkan 2 kali lipat.
Boleh nggak Ustaz? Boleh, asal itu untuk sedekah, bukan untuk keenakan diri sendiri. Ya, ini bulan Ramadan buka puasa lengkap semua. Menunya dari A sampai Z, yang tadi colding, cendol, yang tadi makan sate, yang ini rujak, semuanya ada. Ini namanya bukan buka puasa, ini namanya balas dendam. Ya, buka puasa itu cukup dengan yang mengenyangkan. Ya, nah, air putih atau misalnya pengen es, silahkan, tapi jangan semuanya ada. Nah, ini menandakan kita ini masih belum benar ini. Pelaksanaan ibadah puasanya ini masih sekedar mengikuti aja, rutinitas tahunan. Ya, kalau kita ingin mengamalkan puasa dengan sebaik-baiknya, cobalah buka ya, dengan cukupnya. Kemudian kita berbagi buka puasa dengan sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah dengan begitu pun kita akan terlatih. Ya. Jiwa kita, rohani kita akan terlatih. Benar kata Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, juga menekankan kepada kita bahwasanya ya, agama Islam ini itu terdiri dari beberapa. Ya, ada namanya akidah, keyakinan, ada juga amal. Ya. Jadi bukan hanya keyakinan saja. Ya. Ada juga amalnya. Akidah, rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul. Rasul dulu baru kitab-kitab, baru iman kepada hari kiamat, berimanan kepada qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, Pak, banyak sekali, Pak. Ya, masih banyak kita lihat saudara-saudara kita yang Islamnya itu masih akidah saja. Percaya Allah Tuhan, percaya. Percaya Nabi Muhammad Nabi, percaya. Percaya Al-Quran kita, percaya. Percaya sama Rasul-Rasul, percaya. Percaya Raja Hamad Kiamat, percaya. Percaya sama takdir, percaya. Tapi salatnya tidak. Makanya diterangkan di sini bahwasanya annal Islam aqidatun wa amal. Akidah dan amal. Ada juga prakteknya. Hari ini banyak sekali orang yang Islam KTP-nya. Ya, akidahnya benar dia, Pak. Udah yakini dia Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Nabi Musa siapa? Nabi Muhammad. Kita mau apa? Al-Quran. Ya, hari kiamat ada. Percaya sama takdir, percaya. Sholat enggak. Ya, ini dia yang jadi masalah. Ya. Islam ini ya bukan hanya sekedar akidah, bukan hanya sekedar keyakinan, tauhid, tapi juga adalah amal. Makanya harus dibarengi, Pak, antara amal dengan akidah ini harus dibarengi. Ya. Ada juga mungkin sholat, zakat, tapi apa? Datang juga ke dukun. Anak sakit, sibuk apa? Ini anak panas. Panggil orang pintar. Kalau orang pintar yang tadi dokter, nggak apa-apa, Pak. Dokter itu orang pintar, Pak. Ya. Tapi masalahnya orang pintarnya hari ini nggak tahu dia. Sekolah pun enggak. Ya. Hanya dia komat kamit, anakmu kena ini. Nanti kasih bunga ini. Mandikan hari ini. Nah, tak pintar dari mana, Pak? Pintar dari syaitan, yang ngajar syaitan. Kuliah enggak, ya, detailnya enggak ada, ijazahnya pun enggak punya dia. Tapi orang masih datang, katanya orang pintar. Nah, ini yang datang ke orang ini pun dipertanyakan juga kepintarannya nih, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Islam ini adalah agama yang terdiri daripada akidah dan amal. Akidah keyakinan, rukun iman itu, kemudian juga amal, rukun Islam, ya. Nanti baru dia untuk ikhlasnya hati kita itu baru naik kepada al-ihsan. Maka di hadis kedua amal Islam. Apa akhbirnya anil Islam? Kasih tahu apa itu Islam? Sebutkanlah syahadat, salat, ya, zakat, haji, puasa. Ini semua adalah bentuk praktek, Pak. Amal tadi, Pak. Ya, syahadat itu bentuk praktek ucapan kita. Kalimat thayyibah, maksudnya kalimat thayyibah, makanya kita suruh zikir. Zikir itu juga ada amal. Salat juga begitu. Ada amal, ada gerakan, ruku, sujud, ada Al-Fatihah, ya. Kemudian juga ada zakat, ini juga amal. Ada puasa, ini juga amal. Ada haji, ini juga amal. Akidahnya mana? Akidahnya tadi adalah di rukun iman. Iman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak disembah. La ilaha illallah. Ya. Kemudian baru beriman kepada malaikat, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustaz, kenapa ada malaikat, Ustaz? Bukankah Allah itu maha kuasa? Iya. Justru karena Allah maha kuasa Allah ciptakan malaikat.
Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya misalnya ada bapak bupati. Dia punya mobil. Tapi yang bukakan pintunya siapa, Pak? Ada ajudannya, ada asistennya. Bisa nggak bapak bupati buka pintu sendiri? Bisa, gampang sekali. Tapi karena dia berkuasalah, dia menunjukkan kuasalah tadi, makanya dia putus tadi ajudannya. Ya, begitu juga Allah. Tapi katanya Allah Maha Kuasa, Ustaz. Kenapa ya Allah ciptakan malaikat, Ustaz? Justru karena Allah kuasa lah, Allah ingin menunjukkan bahwasanya dia kuasa, dia perintahlah malaikat-malaikat ini. Jibril sampaikan wahyu. Malakul maut atau Israel, ya, cabut nyawa. Malaikat yang lain bagi rezeki, jaga pintu surga, jaga pintu neraka. Ya, itulah menandakan bahwasanya Allah Maha Kuasa. Ya. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasul, kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ketiga, ya, kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala apa saja perlu kita imani? Ya, ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhuf. Suhuf itu ada lembaran-lembaran dulu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kitab-kitab ini perlu kita yakini. Kita perlu beriman. Ya. Tapi yang perlu diamalkan Al-Quran. Nah, ini dia, Pak. Bagaimana kita juga harus beriman kepada Nabi Isa. Kita harus beriman kepada Nabi Musa. Tapi yang perlu kita ikuti adalah Nabi Muhammad. Ya, karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kitab-kitab tadi. Kita tidak boleh kita tidak beriman kepada Zabur. Barang siapa yang tidak beriman kepada Injil bisa kafir, Pak. Tidak beriman kepada Nabi Isa kafir. Karena dia telah meniadakan salah satu daripada putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu beriman. Kita harus beriman kepada nabi-nabi, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita amalkan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah penyempurna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita adalah umatnya. Jadi yang perlu kita amalkan adalah isi Al-Quran. Kita tidak perlu lagi buka Injil. Ya, apalagi hari ini Injil atau kitab-kitab yang dipegang oleh saudara-saudara kita itu sudah tidak murni lagi. Ya, sudah banyak sekali campur tangannya. Injil yang di Jerman beda Injil sama yang di Jawa. Ya, di Jerman pakai bahasa Jerman. Beda lagi ke Inggris, beda lagi diterjemahkan lagi sesuai dengan penerjemahannya. Beda lagi dia misalnya di Arab, beda lagi dia di versinya. Nah, itulah. Adapun Al-Qur'an, Pak, diturunkan dalam bahasa Arab. Mau dia di Jerman, mau dia di Prancis, mau dia di Australia, mau dia di Malaysia, mau dia di Jawa, mau dia di Binjai, tetap bahasa Arab. Itulah hebatnya Al-Quran, mujizat Al-Quran, Pak. Murni dia. Ya. Imamnya hari ini ya baca tadi Inna Anzalna di Binjai, dia baca di Jogja tetap sama. Ya, mau dia baca di Jerman, dia imam di sana sama juga. Ya. Karena Allah SWT itulah yang kita sampaikan pada malam ini mengenai tentang rukun Islam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan agar kita ini menjadi Muslim, bukan hanya Muslim KTP. Bagaimana disampaikan ulama kita bahwa Islam ini terdiri dari dua, akidah, amal. Setelah kita selesai rukun iman kita, keyakinan kita kepada Allah, kita harus melaksanakan amal tadi. Konsekuensinya kita harus sholat, zakat, puasa, haji, syahadat dan lain sebagainya. Semoga apa yang disampaikan ulama ini selamat bagi kita. Mari sama-sama kita tutup majlis pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wal hidayah, mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.